Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penanganan kelahiran anak babi demi memenuhi tugas kuliah manajemen dan kesehatan babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesem MSI, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun 2024. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sang Ayu Putu Aura Setyaningsih dengan NIM 2209511043 dari kelas D. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada penanganan induk bunting, lalu yang kedua ada proses kelahiran anak babi, dan yang ketiga ada penanganan anak babi yang baru lahir. Nah, ternak babi adalah ternak monogastrik dan bersifat prolifik atau banyak anak di tiap kelahiran. Pertumbuhannya itu cepat dan dalam umur 6 bulan sudah dapat dipasarkan atau dipanen. Selain itu, babi merupakan salah satu ternak penghasil daging yang perkembangannya sangat mengagumkan dan mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan ternak yang lain. Di Indonesia sendiri, ternak babi sudah cukup lama untuk diketahui orang dan juga tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Di Indonesia, ternak babi juga memiliki banyak peminat yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan juga dipergunakan untuk acara keagamaan yang ada di Bali. Nah, adapun proses dari lahirnya babi akan dijadikan sebagai konsumsi melalui beberapa proses agar anak babi menjadi babi dewasa yang memiliki mutu dan nilai jual yang tinggi. Penanganan induk babi atau tata laksana kelahiran. Nah, tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Nah, jadi berapa lama sih induk babi tersebut akan melahirkan dari parto sampai melahirkan? Itu waktu kehamilan induk babi itu berkisar 114 sampai 115 hari. Lalu saat babi melahirkan, biasanya induk akan merebahkan diri dan berbaring serta membentangkan tubuh dan juga kadang berguling-guling. Jadi dengan kelakuan yang tidak normal atau tidak biasa ini, para peternak akan menyadari bahwa babi akan segera melahirkan dengan di waktu tidak lebih dari 12 jam. Nah, anak babi biasanya lahir dengan jarak 1-20 menit per ekornya. Nah, lalu untuk induk yang partu sendiri semestinya ditempatkan pada kandang khusus untuk dia melahirkan dan tidak dicampur dengan babi yang lain. Nah, kita juga harus menyiapkan peralatan untuk membersihkan anak babi saat kelahiran. Jadi, setelah kelahiran, anak babi harus segera dibersihkan dan langsung kita laksanakan SOP agar tidak terjadi kontaminasi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Masuk ke dalam proses kelahiran dari anak babi. Nah, kelahiran anak babi sendiri melalui 3 stadium. Yang dimana yang pertama ada stadium persiapan, lalu yang kedua ada stadium pembukaan, dan yang terakhir ada stadium pelepasan. Masuk ke stadium yang pertama yaitu ada stadium persiapan. Nah, stadium persiapan ini induk babi akan mulai memunculkan gejala-gejala atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan biasanya. Jadi dalam stadium persiapan kita juga dapat melihat beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada induk babi dan menandakan bahwa akan terjadinya proses kelahiran. Serta hal ini akan memudahkan untuk para peternak dan terbiasa melihat stadium tersebut dan bisa mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk proses kelahiran anak babi. Nah, di stadium persiapan akan terlihat beberapa tanda-tanda seperti yang pertama itu ada perut babi terlihat turun atau sangat turun dari biasanya. Lalu, pada bibir vulva akan berwarna merah dan bengkak tetapi mengendur. Nah, untuk ambingnya sendiri akan terlihat membesar dan juga mengencang atau padat. Nah, untuk puting susu akan mulai mengeluarkan susu apabila ditekan. Nah, hal ini sendiri menunjukkan kelahiran yang terjadi akan kurang dari 12 jam setelah
pengecekan tersebut. Nah, induk babi pun pada stadium persiapan akan merasakan gelisah, serta ia akan mulai menggaruk-garuk permukaan kandangnya untuk membuat sarang saat melahirkan nanti. Ke stadium yang kedua atau stadium pembukaan. Nah, di stadium pembukaan ini ciri-cirinya induk babi akan mulai menunjukkan perilaku yang lebih tidak tenang, lebih gelisah dari biasanya. Dari stadium yang pertama tadi, dia akan lebih gelisah, serta induk babi akan tidak mau makan sama sekali. Lalu pada induk babi, kaki akan lebih sering dihentak-hentakan, dan induk babi tersebut juga sering membuang air kecil atau kencing. Nah, babi juga akan mulai berkontraksi dan serviksnya akan terbuka dalam stadium pembukaan ini. Stadium yang terakhir atau stadium yang ketiga yaitu stadium pelepasan, yang dimana di sini induk babi akan mengeluarkan anak babinya. Nah, kelahiran anak babi biasanya berjarak dari 1 sampai 20 menit untuk setiap ekor babi. Nah, dalam waktu kelahiran ini juga akan menempuh waktu sampai 12 jam lamanya. Dan jika sampai waktu menunjukkan 12 jam untuk kelahiran anak-anak babi, maka peternak atau pemilik babi tersebut harus berusaha membantu babi tersebut. Karena jika sudah menunjukkan hal itu, berarti ada yang tidak normal atau tidak wajar dalam kelahiran babi tersebut. Maka dari itu, sebagai pemilik babi harus segera melaksanakan atau melakukan penanganan untuk membantu kelahiran babi tersebut. Nah, babi yang melahirkan sendiri pasti selalu dalam keadaan yang berbaring. Nah, setelah melahirkan, induk harus kita beri istirahat. Setelah semua bayi-bayinya keluar, kita berikan induk itu istirahat. Nah, setelah itu, kita juga harus membantu membersihkan selaput lendir dan plasenta agar tidak termakan oleh induk babi tersebut. Nah, karena hal itu sendiri akan dapat menyebabkan babi menjadi kanibal karena terbiasa untuk memakan plasenta dari bayinya sendiri. Nah, maka dari itu perlu dan penting untuk peternak serta pemilik babi tersebut untuk segera memisahkan sementara untuk membersihkan terlebih dahulu anak babi tersebut dan membiarkan induknya untuk beristirahat sejenak sebelum kita memasuki fase-fase yang berikutnya. Penanganan untuk anak babi yang baru lahir. Apa saja sih penanganan yang harus kita sebagai peternak atau sebagai pemilik babi tersebut lakukan? Nah, yang pertama tentu kita harus memastikan kebersihan anak babi tersebut, bersih dari selaput lendir dan juga plasenta. Sebenarnya jika secara alamiah memang induk dari hewan akan langsung dan otomatis untuk membersihkan anak-anaknya dari sisa-sisa lendir dan juga plasenta yang masih menempel di tubuhnya. Namun dalam jumlah banyak dan untuk babi sendiri dalam peternakan mungkin agak susah jika memberikan dan berbahaya jika memberikan induk babi untuk membersihkan selaput lendir serta plasenta. Karena apa? Seperti yang tadi saya jelaskan, itu akan membuat induk babi terbiasa untuk mencium bau dari lendir dan juga plasenta tersebut, dan ditakutkan induk babi tersebut bisa menjadi kanibal dan suatu waktu bisa memakan anak-anaknya. Nah, kita juga harus melakukan pemotongan tali pusar kepada si anak babi tersebut agar dia bersih dari sisa-sisa pasca kelahirannya tersebut. Adapun penanganan berikutnya kepada anak babi yang baru lahir yaitu memotong ekor babi. Nah, memotong ekor babi sendiri tujuannya adalah menghindari suatu waktu ekor tersebut dimainkan oleh anak-anak babi dan menghindari terjadinya luka pada ekor babi tersebut. Nah, biasanya anak-anak babi tersebut suka untuk bermain dengan ekor masing-masing anak babi. Nah, ditakutkan saat tergigit atau terluka, ekor tersebut akan menjadi infeksi dan menjadi sarang bagi bakteri, kuman, dan lain sebagainya, atau lesi-lesi yang akan kedepannya menyebabkan penyakit pada babi tersebut. Nah, berikutnya juga kita memotong gigi anak babi. Nah, gigi yang dipotong sendiri adalah beberapa gigi taring yang ada di atas dan di bawah pada babi. Nah, hal ini untuk menghindari terjadinya luka dari induk babi sendiri saat menyusui dan kepada babi-babi yang sering bercanda atau bermain. Nah, hal tersebut untuk menghindari luka dan masuknya bakteri serta lesi yang terjadi pada babi tersebut. Nah, berikutnya kita juga harus memberikan kolostrum, susu kolostrum dan vitamin serta
asupan zat besi pada anak babi tersebut. Saat baru lahir, penting bagi kita untuk memberikan kolostrum atau air susu ibu pertama untuk anak babi tersebut, karena kolostrum sendiri kaya akan nutrisi untuk anak babi. Nah, lalu kita juga bisa memberikan vitamin serta zat besi untuk penunjang agar si anak babi tersebut menjadi sehat dan bisa untuk menjadi babi dewasa yang memiliki mutu dan nilai jual yang tinggi. Berikutnya adalah penanganan anak babi pasca kelahiran. Selain beberapa cara-cara atau metode yang tadi saya paparkan, di sini kita juga harus memperhatikan bagaimana kedepannya anak babi tersebut saat ia tumbuh. Nah, kita juga harus menempatkan pada kandang yang hangat serta nyaman bagi anak-anak babi tersebut. Nah, kandangnya bisa kita berikan lampu untuk penghangat bagi anak-anak babi tersebut. Nah, lalu kita juga bisa melakukan pengecekan berat badan pada anak babi untuk mengetahui dan untuk perkembangan lebih lanjut anak babi tersebut. Nah, kita juga memberikan tanda atau nomor pada anak babi yang perlu perhatian khusus dari peternak. Lalu kita juga bisa melakukan penitipan anak babi kepada induk babi lainnya. Nah, mengapa hal ini kita lakukan? Ini bisa kita lakukan ketika si induk babi mungkin mengalami kematian atau dia tidak mau untuk menyusui anaknya. Nah, jadi kita bisa untuk menitipkan anak-anak babi yang tidak mau disusui oleh induknya kepada induk babi lainnya. Tapi kita tidak bisa langsung memberikannya begitu saja, karena kita perlu memberikan waktu untuk induk babi baru dan juga anak babi tersebut waktu beradaptasi agar saling mengenal dan bisa menjadikan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri, begitu halnya. Nah, lalu kita juga bisa mengkastrasi dan juga mengkebiri jika sudah melewati masa produktif dan sudah menjadi dewasa, ini di masa akhir. Nah, apa sih tujuan kastrasi dan kebiri untuk babi tersebut? Jika babi tersebut sudah melewati masa produktif dan juga bisa akan kita pasarkan untuk kedepannya, kastrasi dan kebiri adalah salah satu hal yang disarankan karena hal ini akan membuat babi menjadi lebih cepat gemuk. Jadi untuk lemak dan dagingnya akan lebih tebal mungkin dan bisa menambah nilai jual untuk kedepannya. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.